Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, para peserta pesantren Ramadan Baitul Arabiyah. Semoga senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu program kita di pesantren Ramadan ini adalah kajian tafsir juz 30. Yang mana insya Allah kita akan mulai dari surah An-Nas. Kita akan terlebih dahulu mentahsinkan surah An-Nas ini. Jadi teman-teman sebisa mungkin dibaca dengan tajwid, dengan tahsin. Bila perlu diikuti bacaan saya nantinya. Kemudian setelah itu, setelah kita tahsinkan, kita akan bahas ma'anil mufradat. Makna mufradat dari surah An-Nas. Makna perkatanya apa. Kemudian setelah itu kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ayat per ayat. Kemudian setelah itu kita bacakan tafsir ringkas dari tafsir As-Sa'di. Baik, kita akan tahsinkan dan tilawahkan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kemudian selanjutnya kita akan membahas arti perkata atau per kalimah di dalam surah An-Nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas." Birabbin nas maknanya adalah qul a'udzu bi khaliqihim wa murabbihim wa mudabbiri umurihim. Rabbin nas artinya adalah pencipta manusia, yang mendidik manusia atau mengatur manusia, wa mudabbiri umurihim, dan yang mengatur urusan-urusan mereka. Jadi Rabb itu, kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sering diterjemahkan Tuhan. Tapi sebenarnya kata Tuhan itu tidak mewakili makna sebenarnya dari kata Rabb. Jadi Rabb itu adalah pencipta, pengatur, kemudian yang mendidik, ya. Itu semuanya bermakna Rabba yarubbu. Kemudian ilahin nas sering diterjemahkan Tuhannya manusia. Nah, ilah itu artinya adalah ma'bud, yaitu sesembahan, yang berhak untuk disembah satu-satunya dengan cara yang benar. Ma'buduhum al-haq, pencipta, kemudian ma'bud, yang diibadahi dengan cara yang benar. Al-waswas maknanya adalah asyaitan. Jadi al-waswas itu diambil dari waswasa yuwaswisu, yang membisikkan dengan halus, bisikan-bisikan yang jahat. Al-waswas itu adalah salah satu nama atau penyebutan untuk syaitan. Al-waswas asyaitan yulqi waswasatahu indal ghaflati an dzikrillah. Syaitan yang meniupkan bisikan-bisikannya, yang melemparkan bisikan-bisikannya ketika seseorang sedang lalai dari mengingat Allah. Kemudian al-khannas artinya adalah asyaitan juga, salah satu sifatnya syaitan atau penyebutan untuk syaitan, yang yakhtafi, dia bersembunyi, wa yahrubu, dan dia kabur, lari, inda dzikrillah, ketika seseorang berzikir kepada Allah. Minal jinnati wan nas, al-muwaswis, yaitu yang mengganggu itu ada dari golongan manusia dan golongan jin, atau golongan jin dan golongan manusia. Yakunu minal jinni wal ins, jin dan manusia, awil muwaswas lahum minal jinni wal ins, atau yang diganggu itu juga ada dari golongan jin dan dari golongan manusia. Nah, ini adalah makna perkata atau per kalimah dari surah An-Nas. Selanjutnya kita akan mempelajari tafsir surah An-Nas, tafsir singkat surah An-Nas dari kitab Tafsir Asy-Syaikh As-Sa'di, atau judul lengkapnya adalah Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Insyaallah kita akan bacakan versi Arabnya dari PDF. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas."
Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb-nya manusia, Malikin Nas, yaitu rajanya manusia, penguasanya manusia, Ilahin Nas, sesembahannya manusia, min syarril waswasil khannas, dari gangguan syaitan yang membisikkan bisikan yang jahat, al-khannas, yang lari atau sembunyi apabila seseorang itu berzikir kepada Allah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang kerjanya adalah memberikan was-was atau bisikan-bisikan jahat di dada-dada manusia atau di hati-hati manusia, minal jinnati wan nas, syaitan dari golongan jin dan dari golongan manusia. Wa hadhihi suratu mustamilatun 'ala al-isti'adati bi rabbin nasi wa malikihim wa ilahihim. Surat ini mengandung perintah ya untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya manusia. Kita sudah terjemahkan dan jelaskan apa arti Rabb, ya, bukan sekedar maknanya Tuhan, tapi pencipta, penguasa, pengatur, wa malikihim, penguasa mereka, wa ilahihim, dan sesembahan mereka, manusia. Dari apa seseorang itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala? Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 namanya, Rabbin Nas, kemudian Malikin Nas, Ilahin Nas, lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seseorang itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Min syarril waswasil khannas, yaitu dari keburukan syaitan. Yang sifatnya disebutkan di sini 2, yaitu membisikkan bisikan-bisikan yang jahat, kemudian dia lari atau kabur atau sembunyi ketika seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Minas syaitan, dari syaitan, alladzi huwa aslu asyurur, yang mana syaitan itu adalah sumber dari semua keburukan. Jadi apapun keburukan yang ada di dunia ini, maka semua itu hanya perpanjangan tangan dari syaitan. Maka sebab utamanya adalah syaitan. Aslus syurur kulliha, asal dari semua keburukan. Wa maddatuha, dan dia adalah materi keburukan itu. Jadi materi keburukan itu sumbernya adalah syaitan. Alladzi min fitnatihi wa syarrihi annahu yuwaswisu fi sudurin nas. Yang mana di antara bentuk fitnah dari syaitan, ujian dari syaitan, dan keburukan syaitan, bahwasanya syaitan itu membuat was-was atau bisikan-bisikan yang jahat di dada-dada manusia atau di hati-hati manusia. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sudurin nas. Kita tahu sudur itu artinya adalah dada, ya. Nah, jadi di sini ada uslub balaghah, di mana ketika disebutkan tempat tapi yang dimaksud adalah isinya, itu disebut dengan majaz. Ya, misalnya kalau dalam konteks lain, misalnya kita katakan saraqa al-lissu al-manzil. Pencuri itu mencuri rumah. Jadi sebenarnya yang dicuri bukan rumah tapi isi rumahnya. Itu disebut dengan majaz, yang mana kaitannya atau alaqahnya di dalam majaz adalah al-alaqah al-mahalliyah. Ketika disebutkan mahalnya, tempatnya, tapi yang dimaksud adalah hal, yaitu sesuatu yang terdapat di dalam tempat itu. Di sini juga ada uslub balaghah itu, majaz mursal, ya, alaqahnya adalah al-mahalliyah. Allah sebutkan fi sudurin nas, tapi maksudnya adalah fi qulubin nas, karena kita tahu qulub tempatnya di sudur. Baik, itu sedikit faedah bahasa. Fa yuhassinu lahumus syarra. Nah, bentuk was-wasnya syaitan, lihat. Maka syaitan itu mampu membuat sesuatu yang buruk, ya, atau membuat sesuatu yang jelek itu menjadi baik. Fayuhassinu lahumus syarr wa yurihim iyyahu fi suratin hasanah. Lalu dia poles sesuatu yang buruk itu menjadi bentuk yang baik. Ya, sesuatu yang jelek menjadi baik. Wa yunashitu iradatahum li fi'lihi. Kemudian setelah dia membuat sesuatu yang buruk itu menjadi baik, ya, maka syaitan itu membuat manusia semangat melakukannya. Wa yunashitu iradatahum, dia memberikan semangat atau dorongan keinginan manusia itu untuk melakukannya. Ya, jadi banyak hal-hal yang buruk, ya, akan tetapi terlihat oleh pandangan manusia menjadi baik. Ya, menjadi baik. Kenapa? Karena syaitan menghiasinya, sesuatu yang buruk itu menjadi sesuatu yang baik. Kemudian wa yuqabbihu lahumul khair. Kebalikannya, syaitan itu mampu membuat sesuatu yang baik seakan-akan buruk.
wa yuthabbituhum anhu. Kemudian dia bisa menghalangi manusia untuk melakukannya. Jadi manusia dihalang-halangi, dicegah, dihambat oleh syaitan untuk menghalangi, untuk melakukan kebaikan. Wa yurihim iyyahu fi suratin ghairi suratih. Kemudian dia melihatkan kepada manusia bahwasanya sesuatu yang baik itu tidak seperti gambaran yang sebenarnya. Baik. Wa huwa da'iman bihadhil hal yuwaswisu wa yakhnas. Dan dia selalu seperti ini keadaannya, dia membuat was-was atau membisikkan bisikan-bisikan yang buruk, kemudian yakhnas. Nah, di sini disebutkan apa itu yakhnas? Yata'akharu idza dzakara al-'abdu rabbahu. Yaitu dia akan mundur, dia akan menjauh, dia akan bersembunyi ketika seorang hamba itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wasta'ana bihi 'ala daf'ihi, dan ketika seorang hamba itu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menolak gangguan-gangguan syaitan. Nah, di sini Allah sebutkan dua sifat syaitan. Pertama, al-waswas, bisa membisikkan bisikan-bisikan yang jahat, menimbulkan was-was dalam hati seseorang ketika seseorang itu tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika seseorang berzikir kepada Allah, syaitan itu bersifat al-khannas. Dia akan menjauh, dia akan lari, dia akan sembunyi. Nah, jelas ya? Kapan syaitan itu bersifat was-was? Ketika seseorang tidak berzikir kepada Allah. Dan syaitan itu akan khannas, bersifat khannas, menjauh, apabila seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka faedah yang bisa kita ambil, ketika kita merasa godaan syaitan itu begitu kuat, godaan syaitan begitu sangat mudah kita turuti, maka ketahuilah sesungguhnya ketika itu kita sedang lupa berzikir kepada Allah, malas baca Quran, malas salat, malas hadir kajian. Intinya kita sedang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga sifat was-wasnya syaitan itu menjadi dominan. Tapi ketika seseorang rajin berzikir, ingat kepada Allah, membaca Al-Quran, maka syaitan itu akan khannas, dia akan menjauh dan dia akan pergi, mundur. Kemudian, fayanbaghi lahu an yasta'ina wa yasta'idha wa ya'tasima bi rububiyyatillahi lin-nasi kullihim. Maka hendaklah manusia itu senantiasa meminta tolong dan meminta perlindungan, meminta penjagaan dengan rububiyahnya Allah. Karena disebutkan tadi Rabbin Nas. Dengan penguasaannya Allah, dengan kemampuan Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Dengan itu seorang manusia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Wa annal khalqa kullahum dakhiluna tahta ar-rububiyyati wal milk. Dan sesungguhnya manusia semuanya atau makhluk semuanya, mereka masuk ke dalam atau ke bawah, berada di bawah rububiyahnya Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan tadi, rububiyah maknanya pencipta, penguasa, pengatur, dan ini artinya adalah pemilik, penguasa. Semua manusia, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala berada di bawah sifat itu. Fakullu dabbatin huwa akhizun binasiyatiha. Maka semua yang melata di muka bumi, hewan ataupun manusia, maka Allah Subhanahu wa taala memegang ubun-ubunnya. Maksudnya adalah berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah inginkan, maka Allah Subhanahu wa taala bisa lakukan terhadap makhluk itu. Wa bi uluhiyatihi allati khalaqahum li ajliha, dan juga seluruh makhluk berada di bawah uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat ketuhanannya Allah, yaitu sifat yang berupa hak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi dan disembah. Allati khalaqahum li ajliha, yang mana itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, untuk beribadah kepada Allah dalam ayat yang masyhur, yang populer, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fala tatimmu lahum illa bidaf'i syarri aduwwihim. Nah, ini bagus sekali. Dan seseorang manusia tidak bisa melakukan tujuan dari penciptaannya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan keburukan-keburukan musuh manusia. Fala tatimmu lahum, tidak sempurna pengibadahan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan daf'i syarri aduwwihim, dengan mereka menolak atau mengusir ya keburukan-keburukan dari musuh mereka. Siapa? Yaitu syaitan. Tidak bisa seseorang sempurna beribadah kepada Allah kecuali dengan menjauhkan
dengan menolak, menghalangi dirinya, membentengi dirinya dari keburukan musuhnya, yaitu syaitan. Alladzi yuridu an yaqtati'ahum anha, yang mana musuh manusia itu senantiasa ingin memutus manusia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah menjadi komitmen dari iblis sejak awal. Dia ingin menghalangi manusia dari beribadah kepada Allah. Dia akan datang dari sisi kanan, sisi kiri, dari sisi depan. Dia datang dari segala sisi untuk menghalangi manusia dari beribadah kepada Allah. Wa yahulu bainahum wa bainaha. Dia menghalangi, hala yahulu, menghalangi, membatasi, ya, menjauhkan mereka dari beribadah kepada Allah. Wa yuridu an yaj'alahum min hizbihi. Dan syaitan punya target an yaj'alahum min hizbihi, menjadikan manusia itu semuanya termasuk golongannya. Itu target mereka, agar masuk ke dalam neraka bersama mereka. Min ashabis sa'ir, liyakunu min ashabi as-sa'ir, agar mereka menjadi penduduk neraka as-sa'ir. Wal waswas, kama yakunu minal jin. Waswas, gangguan, bisikan, itu bisa berasal dari jin. Wa yakunu minal ins, dan bisa juga dari manusia. Betapa banyak manusia itu juga berperan dalam menyesatkan manusia. Jadi yang menyesatkan manusia bukan hanya jin, tapi ada juga syaitan dari golongan manusia. Jadi syaitan itu adalah sifat, bukan makhluk. Syaitan itu adalah sifat jin dan sifat manusia yang menghalangi orang lain dari kebaikan. Itu adalah syaitan. Kemudian, walihadza qala minal jinnati wan nas, makanya di ayat terakhir Allah mengatakan kita berlindung itu dari jin dan manusia yang bersifat syaitan. Alhamdulillahirabbil alamin awalan wa akhiran. Nah, di sini Syekh, karena ini adalah surat terakhir, beliau menutup dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa, ya. Jadi intinya kesimpulan dari surah An-Nas ini, seseorang dalam kehidupan dunia ini tentunya dia akan mengalami atau menghadapi keburukan-keburukan. Banyak keburukan, ya. Ada keburukan yang datang dari keluarga. Ada keburukan yang datang dari orang di luar, dari fitnah-fitnah wanita, fitnah-fitnah harta, fitnah jabatan, dan lain sebagainya. Dan ketahuilah, sumber dari semua keburukan itu adalah syaitan. Apapun keburukannya, baik dari pasangan, dari anak, semuanya itu adalah ulah dari syaitan. Makanya di bulan Ramadan ini, alhamdulillah, syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak leluasa untuk was-was, memberikan was-was, godaan-godaan. Alhamdulillah. Dan seseorang yang mukmin sejati, maka dia senantiasa menggantungkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kebutuhan kita? Kebutuhan kita adalah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk yang terburuk ini, jin dan manusia yang bersifat syaitan. Kita ingin dilindungi dari mereka. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah, sampai kita di sini di dalam surah ini menyebutkan 3 nama Allah. Saking pentingnya perkara ini. Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Baru kemudian disebutkan dari apa kita berlindung, dari syaitan. Maka mudah-mudahan kita bisa dilindungi dari syaitan, karena syaitan itu sangat licik dan dia bisa memberikan was-was, bisikan yang sangat lembut, sangat halus ke dalam diri-diri manusia. Terkadang seseorang menganggap dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terlihat baik, akan tetapi dia bisa merusak hati seseorang. Yuwaswisu fi sudurin nas. Dia ingin dipuji oleh orang, ingin disanjung, dia ujub terhadap dirinya, sehingga dia mengira dirinya sedang beribadah, tapi ternyata sedang bermaksiat kepada Allah. Itu sesuatu yang dilihat baik oleh manusia, tapi ternyata buruk. Ya. Dan sebaliknya, sesuatu yang buruk bisa dihiasi oleh syaitan menjadi sesuatu yang baik. Ada seseorang yang tidak bisa meninggalkan maksiat tertentu, itu karena dihiasi oleh syaitan. Enggak apa-apa, lakukan aja, nanti taubatnya. Atau sesuatu ini sudah dilakukan oleh banyak orang. Ini ada ulama yang mengatakan ini boleh. Jadi dihiasi oleh syaitan, padahal pendapat ulama itu bisa jadi marjuh, bisa jadi lemah, sudah dibantah oleh banyak ulama. Nah, jadi banyak sekali contoh-contohnya yang sesuatu yang buruk akan tetapi dihiasi oleh syaitan menjadi sesuatu yang baik. Baik, demikian tafsir dari surah An-Nas, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini adalah salah satu surat yang istimewa karena Rasulullah SAW sering menggunakannya untuk meruqyah. Ini adalah surat perlindungan. Rasulullah sering membaca surat ini dengan surah sebelumnya, surah Al-Falaq, untuk meruqyah dirinya. Karena ini adalah senjata seseorang. 2 surat ini disebut oleh Rasulullah mu'awwidhatain, 2 surat perlindungan, senjata seseorang melindungi dirinya dari keburukan-keburukan dan kejahatan-kejahatan.
Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.